PBK Inspirasi Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua pemirsa TV, kanal Desa TV yang ada di Klaten. Kebetulan ini kita kedatangan tamu dari Klaten. Dan beliaunya ini sebagai reporter dan pimpinan redaksi di kanal Desa TV. Nah, kita akan mengadakan kunjungan kerjasama kepada kanal Desa TV ini yang ada di Klaten. Nah, ini akan intent lagi dengan kita, Mas Sekjen. Oh iya. Jadi kemarin sebetulnya itu sudah dihubungin lama, tapi baru intens sekarang. Jadi barusan kemarin pagi itu beliau menghubungi saya akan mengadakan acara podcast gitu. Nah, untuk menghubungin PBK ini kepada siapa? Nah, kebetulan karena memang saya juga sebagai wakil ketua itu di PBK, untuk tangan panjang sebagai ketua PBK juga Mas Apri ini. Nah, ini saya nge-handle. Jadi memang di PBK ini memang ada beberapa cabang yang ada kita sudah bentuk. Jadi meskipun memang sebetulnya sudah ada lama ini PBK ini, tapi memang sebagian juga belum terbentuk juga ternyata. Jadi, nah kita ini fokus juga di masing-masing cabang. Kebetulan sudah sampai saat ini sudah terbentuk kurang lebih 5 cabang. Pos perwakilan cabang. Ya, itu namanya itu mana aja itu yang PPC ya. Yang terbentuk mana aja itu? Ya, alhamdulillah saat ini itu sudah terbentuk itu di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu meliputi Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Terus Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Itu. Dan Depok itu berdiri sendiri, dan nanti Tangerang Raya itu juga ada juga Kabupaten Tangerang sama daerah Serang. Nah, terus juga tempat kita itu di Bogor ya. Jadi Bogor Kota sama Kabupaten Bogor. Terus? Nah, itu mereka sudah terbentuk juga. Ya, terus yang di Jakarta kayaknya sebentar lagi juga ada yang diresmikan itu ya? Ya, kebetulan di memang. Jakarta Selatan ya kan? Ya, Jakarta Selatan ada, terus Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat ya. Dan Jakarta Timur ya? Nah, Jakarta Timur. Nah, ya, sekarang kurang lebih sudah yang terdaftar itu ada sekitar 13 pos perwakilan cabang ya. Ada lagi nanti di Klaten itu adanya namanya cabang khusus ya. Cabang khusus. Cabang khusus Klaten, kemudian yang di Serang ya. Serang ada. Di Serang juga udah ada, sama di kemarin tuh yang udah kontak lagi di Bandung ya. Ya, Bandung. Insya Allah nanti menyusul ya Bandung ya. Bandung udah mau dibuka juga untuk pos perwakilan cabang. Nah, kira-kira program apa sih yang nanti yang difokuskan untuk pos perwakilan cabang itu apa aja kira-kira? Nah, kebetulan ini program yang akan kita dengungkan ini para sedulur, para warga yang ada di Klaten, mungkin seluruh Indonesia. Ini sangat menarik sekali bagi anggota PBK ini ataupun nanti anggota koperasi. Itu mereka justru kalau masuk di anggota PBK itu akan mendapatkan poin ganda, karena memang poin ganda ini mereka akan mendapatkan peduli sosial, dan yang kedua ini akan mendapatkan nilai bisnis. Jadi nilai bisnis ini akan lebih cenderung ke penghasilan ya. Jadi itu mereka justru kalau masuk di PBK ini akan menguntungkan mereka, karena di PBK ini tidak serta-merta hanya untuk ubyang-ubyung ya. Ubyang-ubyung itu kalau istilah orang Jakarta itu ya cuman kesono kemari gitu ya. Jadi ini lebih ada cenderung bermanfaatnya, bermanfaat sosial, bermanfaat untuk penghasilan, bermanfaat untuk kita saling berinteraksi lah ya. Jadi berinteraksi ini lebih justru untuk kita itu kalau istilah Jawa itu ngumpul ke balung pisah ya. Nah, ternyata dari awal kita waktu pembentukan panitia untuk hari ulang tahun itu kemarin itu sangat antusias sekali. Sangat luar biasa, dan bahkan untuk mempersiapkan
acara tersebut kita ini panitia itu hampir 3 bulan itu tak mengenal lelah. Dan itu kita sudah all out ya. 3 bulan itu kita sudah all out ke sana kemari menghubungi tokoh-tokoh Klaten itu yang sangat luar biasa. Nah kebetulan tokoh di Klaten ini memang sangat banyak. Nah kalau saya hitung-hitung itu kemarin itu kalau di akademisi ini profesornya ini kurang lebih ada 50 orang. Bos, luar biasa itu. Jadi ya sebenarnya kita harus bisa menggali potensi yang ada itu di warga Klaten ya. Baik yang di perantauan maupun yang ada di di Klaten sendiri. Kita harus bisa membangkitkan ekonomi Klaten ya. Gitu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, potensi-potensi yang ada di Klaten itu kalau bisa kita gaungkan ya. Kemarin kita juga udah melakukan MOU dengan Pemda Klaten ya, itu bersama Ibu Bupati dan Ketua PWK yang sekarang ini ya, Mas Apri itu udah MOU untuk memasarkan produk-produk Klaten yang ada di Klaten akan kita pasarkan di nasional maupun internasional insya Allah. Nah, kemudian yang terpenting ini mungkin kita harus menjalin hubungan juga dengan stakeholder yang ada di pemerintahan maupun swasta ataupun potensi lain mungkin di dunia politik dan pendidikan. Kalau menurut Mas Cakra ini apa yang mungkin udah kita laksanakan deh? Coba apa saja ya? Kalau untuk saat ini yang kita sudah laksanakan kepada dinas Pemda terkait itu kita nanti yang akan mengadakan proyek terbesar di Klaten itu tentunya akan mengaitkan dinas-dinas terkait ya, dinas pariwisata ya, dinas budaya dan pariwisata, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas koperasi dan UMKM. Nah ini kita akan mengadakan pameran terbesar di Klaten. Kebetulan memang waktu Ibu Bupati itu hadir di hari ulang tahun itu di Plaza Semanggi yaitu itu sangat mendukung sekali ya pemirsa. Jadi Ibu Bupati sangat antusias kepada PBK yang saat ini kita ngurus ini. Beliau sangat sangat bangga dengan kita, di mana yang pertama kali kita lakukan ini proyek yang ada di PBK ini hari ulang tahun ini sangat luar biasa. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Klaten ini kita kumpulkan semua. Nah, minggu yang lalu itu ya, itu Agustus kalau itu hari Minggu itu Ibu Bupati ya. Kalau yang saya lihat itu kemarin saya kebetulan juga ikut ya. Itu kan panitia ya. Itu tokohnya Klaten itu sangat luar biasa. Ada Pak Alexander Marwata ya. Sekarang KPK itu ya. Sampai sekarang menjadi Wakil Ketua KPK RI. Terus senior penyidik KPK itu Mas Ambar Suseno. Ada juga. Ya, ada juga. Terus Profesor ada Wakil Ketua MPR RI kalau nggak salah. Oh ya, Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, beliau dari Klaten juga ya. Itu dari Prambanan. Terus Profesor Kak Seto Mulyadi itu juga ternyata dari Klaten. Nah, kembarannya itu kan Kak Kresno di Surabaya, Kak Seto di Jakarta gitu. Terus selain itu juga ada Profesor Dr. Mardiana. Nah ini sangat luar biasa. Nah saat ini kita juga amanahkan beliau ini sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah kebetulan memang beliau itu punya 2 kampus, Untara itu Universitas Tangerang Raya yang ada di Tiga Raksa, dan yang satunya itu Universitas Pelita Bangsa, itu ada di Cikarang. Ya itu mahasiswanya banyak banget. Bahkan kemarin waktu saya sowan ke Tiga Raksa itu beliau juga udah udah ngasih 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 lampu hijau sudah. Kampus saya ini pakai aja untuk menjadi pos perwakilan cabang di Tangerang. Itu sangat besar sekali. Orang Klaten nanti di situ. Ya, gitu. Terus kita kan punya selain perkumpulan yang bersifat di PJT itu kan ada. Oh ya, PJT. Kita juga udah menjalin hubungan ya. PJT. Kemudian ada lagi Forbis ya. Ya, Forbis. Forbis ini luar biasa ya. Support kita kemarin itu di acara yang sangat luar biasa. Beliau
menghadirkan apa namanya beberapa pegiat UMKM. Iya, pegiat UMKM ya. Iya. Dan kemarin kita juga udah sowan ke Ketua Forbis. Forbis ya. Sangat luar biasa. Kita bisa bersinergi untuk melakukan berbagai kegiatan ya. Iya. Di antaranya yang kemarin kita ini kan akan menjadi agen ini ya apa namanya? Sol Agen. Ya, Sol Agen beras rojo lele. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Umum. Iya. Ketua Umum Forbis luar biasa. Nanti insya Allah kita Pak Dr. Selamat Sutresno nih. Ya, bergandengan tangan untuk memasarkan produk Klaten yang sangat luar biasa ya. Beras rojo lele ya, produk dari Delanggu ya. Jadi nanti insya Allah kita pasarkan di Jabodetabek ya dan sekitarnya. Insya Allah membawa manfaat ya. Kemudian kita juga apa namanya kemarin sudah menjalin hubungan juga dengan beberapa apa namanya kampus ya, Unkris ya, Unkris kemarin ya. Luar biasa itu. Terus kita juga udah menjalin apa kerjasama juga itu dengan koperasinya. Insya Allah segera bisa kita eksekusi ya, sehingga program-program yang kita canangkan di PWK ini benar-benar akan berjalan ya. Akan membawa manfaat, kemudian memberi manfaat juga para anggotanya. Masya Allah. Insya Allah ya akan lebih baik ya. Sebagai apa jargon kita ya. Iya betul. Kita akan menuju kehidupan yang lebih baik untuk warga PWK ini ya. Ya, Masya Allah. Terus yang terakhir ini mungkin apa namanya trik-trik apa ya yang nanti itu biar anggota kita itu tambah lebih banyak ya. Tentunya ikut mau apa namanya berpartisipasi di keanggotaan di PWK ini. Apa yang sudah kita lakukan itu, Mas Lilo itu? Kebetulan trik-trik yang akan kita lakukan kepada masing-masing anggota PWK itu tentunya yaitu tadi yang pernah saya katakan di depan itu memang tidak serta-merta hanya kita ini hanya cuman kumpul-kumpul ya. Karena yang saya tekankan PWK yang saat ini tuh memang saya kan PWK yang akan memberikan manfaat. Jadi manfaatnya kepada masyarakat umum ya mungkin bisa membantu pemerintahan Kabupaten Klaten. Nanti karena kita nanti kita akan bersinergi dengan Pemda ya, Dinas Klaten itu karena memang kita juga akan membantu lah ya gimana caranya Klaten ini bisa maju. Nah terus sampai saat ini tuh berapa anggotanya itu kira-kira yang sudah gabung? Anggota PWK yang sudah tercatat itu menjadi KTA ya. Berapa? Itu kurang lebih 500 orang. Udah 500 ya? orang. Terus target-target yang mungkin mau kita apa namanya satu periode ini kira-kira berapa yang bisa kita rekrut ya? Ya itu tadi ya saya tekankan kalau memang PWK ini ternyata itu kemarin saya itu main di daerah-daerah tertentu ya mungkin kayak semacam di Tiga Raksa, terus di Cikarang, di Bekasi, di Tangerang Kota itu ternyata banyak juga warga Klaten itu yang belum tersentuh sama PWK. Jadi di sana itu ada kampus Universitas Budi Luhur itu ternyata dari staf pegawai sama outsourcing ya ini karena ada alih daya itu ternyata orang Klaten semua. Nah itu makanya nanti akan saya rangkul juga pemilik kampus ini Pak Dr. Zaitun ya mungkin saya akan berkunjung ke sana. Nah ini target PWK ini nanti mungkin 10.000 ya kalau dalam 1 tahun ya. Tapi kalau untuk periodik 6 bulan ya kita 5.000 dulu. Nah sebetulnya kalau sudah yang tercatat ini sebagai KTA ini 500 orang ya. Cuman kalau saya mendapat informasi dari teman-teman komunitas-komunitas yang ada di Klaten ini kan ternyata banyak tuh, ya kan, KPK, IWA, KKPS ya, itu mereka juga banyak anggota, jadi ribuan. Cuman saya tekankan sama komunitas-komunitas itu tidak apa, mereka akan memberikan komunitas tersendiri, tapi yang penting nanti rumah induknya itu PWK. Jadi mereka nggak apa-apa lah untuk berkreasi, tapi tetap nanti kembali satu ke induk ya PWK. Itu ya saya sinergi lah ya dengan mereka-mereka ini. Jadi kita rangkul semua elemen-elemen yang ada di Kabupaten Klaten nanti akan saya rekrut. Jadi akan saya sinergikan. Jadi mungkin dari pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten ya, terus PCNU,
Kahmi Klaten mungkin, dan pegiat budaya, pegiat senian mungkin, dari dalam hal ini mungkin Mas Agung Bakar, dan mungkin juga pegiat Sanggar Seni Rojolin Mas Eksan, nanti kan kerjasama dengan mereka. Tentunya semua ini tidak serta-merta hanya untuk menguntungkan pribadi, tapi menguntungkan masyarakat pada umumnya, terus menguntungkan bagi anggota-anggota PWK tersebut. Jadi ini nanti ada juga yang paling besar ini nanti aksi tanggap PWK, karena memang nanti ini peduli sosial. Jadi ini justru kita tidak hanya di bisnis tapi di peduli sosial. Nanti akan semacam kayak ACT loh ya. ACT itu aksi cepat tanggap. Itu nanti akan kita gaungkan. Karena memang tanggap PWK ini sangat luar biasa ya. Mungkin mudah-mudahan ini PWK membawa inspirasi ya. Betul. Ya sama kayak jargonnya itu PWK Inspirasi Klaten. Oke, jadi memang sangat luar biasa ini PWK di periode ini ya. Jadi bisa menyatukan beberapa stakeholder yang ada ya. Bisa nanti mungkin pengusaha Klaten yang sudah sukses bisa membantu kita ya. Mari. Kemudian dari pemerintahan ya kan bisa kita satukan juga sehingga membawa sinergi ya. Dan tujuan kita untuk Klaten yang lebih baik akan segera terlaksana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Sebagai salam terakhir kita, PWK Inspirasi Klaten. Terima kasih.